Ilmu agama, seorang pertama kali yang menyelidiki penyakit cacar, Abu Bakar Ar-Razi, dalam bukunya Al-Hawi. Sekarang naskah buku aslinya di Sorbonne di Prancis, tulisan tangan beliau, kitab Al-Hawi tentang penyakit cacar. Yang pertama kali menggambar peta bumi, Abdullah Al-Idrisi. Orang pertama kali menggagas alat musik organ itu Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya bahasa Arab, Al-Musiq Al-Kubra, The Book of Music, karangan Al-Farabi. Tapi nggak bisa baca, cuma koleksi saja. Yang pertama kali menyelidiki ruang angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menggagas matematik, Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Lahir tahun 100, wafat tahun 161, murid daripada Imam Ja'far As-Sadiq. Nah, teorinya namanya Al-Jabar. Yang pertama kali menggagas optik kacamata, Hasan Ibn Al-Haytham. Yang pertama kali menjabarkan peredaran darah dalam tubuh, Abdurrahman Ibn Nafis. Yang pertama kali mencoba terbang niru burung, Abbas bin Farnas. Terbang pertama sukses, kedua, ketiga, keempat terlalu lama, keasikan rupanya, keasikan lah, nikmat rupanya terbang, jatuh mati. Itu Abbas bin Farnas. Untuk menuju keumatan wasaton harus berbasic ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, tanpa intelektual, kalau nggak cerdas, nggak mungkin menjadi umatan wasaton. Oleh karena itu, yang berjasa besar membangun peradaban Islam, membesarkan Islam adalah para ulama yang mencari kebenaran berdasarkan logika, berdasarkan logisma, ya, berdasarkan premis-premis untuk mencapai kebenaran. Contoh, ini contoh. Yang pertama kali menyempurnakan tulisan Arab, titik satu di bawah ba, titik satu di bawah ba, titik dua di atas ta, tiga ta, jim di tengah, ha non titik, kho, dan seterusnya. Itu yang pertama menggagas tulis titik itu Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 59. Beliau wafat tahun 62. Orang pertama kali menciptakan, menggagas ilmu mustalahil hadis, agar mana hadis benar, mana tidak, mana setengah benar, setengah salah, mana hadis sahih, hasan, dhaif, maqtu', muqatta', mauquf, mursal, mu'allal. Imam Syihabuddin Rama Hurmuzi tahun 99 Hijriah. Yang pertama kali menggagas ilmu nahwu, grammar Arab, Imam Sibaweh atau Amr bin Kumbur. Orang pertama kali menggagas ilmu kesusastraan Arab balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan dan badi' itu Abu Amr bin Ubaid. Yang pertama kali menggagas ilmu tajwid, idhar, ikhfa, iqlab, qalqalah, madlazim, majaiz, huruf mah, itu Abu Ubaid Qasim bin Salam tahun 224. Pertama kali menulis tafsir dengan sempurna awal sampai akhir 10 jilid, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Itu yang agama itu. Yang sekarang bukan ilmu agama. Seorang pertama kali yang menyelidiki penyakit cacar, Abu Bakar Ar-Razi, dalam bukunya Al-Hawi. Sekarang naskah buku aslinya di Sorbonne di Prancis, tulisan tangan beliau, kitab Al-Hawi tentang penyakit cacar. Yang pertama kali menggambar peta bumi, Abdullah Al-Idrisi. Orang pertama kali menggagas alat musik organ itu Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya bahasa Arab, Al-Musiq Al-Kubra, The Book of Music, karangan Al-Farabi. Tapi nggak bisa baca, cuma koleksi saja. Yang pertama kali menyelidiki ruang angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menggagas matematik, Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Lahir tahun 100, wafat tahun 161, murid daripada Imam Ja'far As-Sadiq. Nah, teorinya namanya Al-Jabar. Yang pertama kali menggagas optik kacamata, Hasan Ibn Al-Haytham. Yang pertama kali menjabarkan peredaran darah dalam tubuh, Abdurrahman Ibn Nafis. Yang pertama kali mencoba terbang niru burung, Abbas bin Farnas. Terbang pertama sukses, kedua, ketiga, keempat terlalu lama, keasikan rupanya, keasikan lah, nikmat rupanya terbang, jatuh mati. Itu Abbas bin Farnas, dan seterusnya. Jadi itulah mencapai umatan wasaton harus dengan
ilmu pengetahuan. Quran pun berfirman, wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatuhbitalahu qulubuhum. Coba, luar biasa, Quran luar biasa kan Irfan. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqq, kebenaran al-haq harus dicapai dengan alladzina utul ilm, harus dengan ilmu pengetahuan. Kita ingin benar dalam segala hal, bertani, berbisnis, berpolitik, bermasyarakat, apa ajalah, beragama, harus berdasarkan ilmu pengetahuan kalau kita mau benar. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu min rabbik. Tanpa ilmu, kalau benar itu namanya kebetulan. Kalau tanpa ilmu kok benar kebetulan. Tapi kalau ingin terus benar sebagai apa? Teknik sipil atau apapun lah, semua harus dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Maka Islam agama terbuka di bidang ilmu pengetahuan. Contoh, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sakit, yang menyembuhkan dokter beragama Kristen Ortodok namanya Sarjius. Punya anak namanya Yahya, Johannes namanya si anaknya dokter ini. Tidak mau dengan bapaknya hidup di istana, hidup di kota Ramallah di Palestina, membangun ya madrasah atau apalah, tempat pendidikan, mengajarkan kategori 10, ilmu mantik, logika. Yang ngaji siapa yang belajar? Orang Islam. Jadi orang Kristen, anaknya dokter Sarjius namanya Yahya, ngajar anak-anak Islam, orang-orang Islam tentang muqaddimah filsafat, yaitu kategori 10, esensi, quality, quantity, place, time, posisi, dan seterusnya lah, relasi, to be, to have, aksi dan reaksi, itu kan kategori 10. Nah, kemudian ilmu mantik ya, jenis, fase, now, dan seterusnya. Itu guru pertamanya orang Kristen, muridnya orang Islam. Tapi nanti puncaknya filsafat Yunani disempurnakan oleh Ibnu Sina, nanti itu sih abad ketiga Hijriah, abad keempat Hijriah malah. Begitu terulang lagi ketika Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah, sakit perut, yang menyembuhkan dokter beragama Majusi Zoroaster namanya Jirjish bin Bakhtiyasyuh. Setelah sukses menyembuhkan penyakitnya khalifah, dipercaya membangun rumah sakit. Jadi pertama kali ada rumah sakit di negara Islam bikinan orang Zoroaster yang atas perintah Abu Ja'far Al-Mansur, bapaknya Harun Rashid. Rumah sakitnya dinamakan Bimaristan, itu namanya itu, di Baghdad. Itu yang bersifat ilmu, yang bersifat apa? Fisik. Para sahabat menyebarkan Islam ke timur, masuk Persia. Orang Persia agamanya Zoroaster, menyembah api, apinya taruh di atas. Jadi ada bangunan tinggi 10-15 meter, di atas ada api, apinya disembah, perapian lah kalau kita. Oh, sahabat bingung, ini apa ini? Naon ieu teh? Naon ieu teh? Di Mekah teh aya, di Madinah eueuh. Naon ieu teh? Setelah dilihat ada api, para sahabat mengatakan, hadhihi manaroh, ini adalah tempatnya api. Nar itu api, manaroh tempatnya api. Apa kata sahabat? Apinya dibuang, tapi bangunannya kita lestarikan untuk sebagai monumen di masjid. Jadi menara di masjid itu maknanya tempatnya api, walaupun api yang nggak ada. Iya, dan itu dari agama Zoroaster. Dah, itu yang ke timur. Yang ke barat, menjumpai gereja, gedung-gedung mewah, rumah-rumah orang kaya, istana atau gedung pertemuan, pakainya kubah. Para sahabat baru melihat tuh ada bangunan seperti itu. Ini pantas sesuai untuk masjid, karena kubah itu tanpa tiang, jadi soft atau baris sholatnya nggak putus kehalang tiang. Mari kita tiru. Jadi kubah dari gereja Romawi, menara dari Zoroaster Persia. Dikira dari mana? Madinah. Nah, begitu pula. Nah, makanya itu kecerdasan, namanya kecerdasan dalam membangun umatan wasaton. Satu lagi, umat Islam itu harus tasamuh tadi, toleran. Itu toleransi tidak mungkin terwujud kalau tidak akhlakul karimah. Jadi wasatiyah harus cerdas, intelek,
toleransi, berakhlak, berbudaya, berakhlakul karimah.